Selamat siang, kami akan sampaikan berita viral update terkini. Perkembangan berita meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hari ini pada Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tiba di Markas Besar Polri. Sambo datang memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa terkait meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang terbunuh dalam insiden polisi tembak polisi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Dan menurut berdasarkan pantauan dari Kompas TV, Sambo datang mengenakan pakaian polisi lengkap. Hari ini Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo tiba di Bareskrim Polri pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Irjen Pol Verdi Sambo diperiksa sebagai saksi atas kasus penembakan Brigadir J di rumah singgahnya di Duren 3 Jakarta, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Menurutnya, ini adalah pemeriksaan keempat kalinya. Sebelumnya, Irjen Verdi Sambo sempat diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini juga, Irjen Pol Verdi Sambo juga meminta maaf kepada institusi Polri. Irjen Pol Verdi Sambo juga mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya Brigadir J. Pengakuan Verdi Sambo mengaku sudah diperiksa 4 kali. Hari ini Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya muncul di hadapan publik. Kemunculan perdana Sambo di depan halayak itu saat dia mendatangi Bareskrim Polri untuk jalani pemeriksaan oleh penyidik tim khusus Polri. Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Sambo saat tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri pukul 9.57 waktu Indonesia Barat dengan penjagaan yang ketat. Dan kedatangannya langsung disambut ratusan wartawan yang telah menunggunya sejak pagi tadi. Sambo pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan dia menyampaikan pernyataan pertamanya setelah kasus baku tembak terjadi di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Di hadapan para wartawan, Verdi Sambo pun mengungkapkan bahwa dia telah menjalani pemeriksaan beberapa kali sebelum di Bareskrim ini. Pengakuan Verdi Sambo mengaku sudah diperiksa 4 kali. Hari ini Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya muncul di hadapan publik. Kemunculan perdana Sambo di depan halayak itu saat dia mendatangi Bareskrim Polri untuk jalani pemeriksaan oleh penyidik tim khusus Polri. Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Sambo saat tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri pukul 9.57 waktu Indonesia Barat dengan penjagaan yang ketat. Dan kedatangannya langsung disambut ratusan wartawan yang telah menunggunya sejak pagi tadi. Sambo pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan dia menyampaikan pernyataan pertamanya setelah kasus baku tembak terjadi di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Di hadapan para wartawan, Verdi Sambo pun mengungkapkan bahwa dia telah menjalani pemeriksaan beberapa kali sebelum di Bareskrim ini. Baradae tersangka, tim khusus Kapolri respon kemungkinan akan ada tersangka lain. Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo, kawasan Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jaksel pada Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Tim Sus Kapolri telah menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J. Bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dan sebagaimana diketahui, Tim Sus Kapolri telah menetapkan Bayangkara II Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Dia orang pertama yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Setelah hampir 1 bulan tragedi penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo terjadi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi menyampaikan bahwa penyidik masih akan terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus tersebut ini. Tadi sudah saya sampaikan pemeriksaan belum selesai. Masih dalam pengembang terus, kata Andi kepada wartawan. Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022, malam. Dugaan ini kemungkinan akan adanya tersangka lain karena pasal yang disangkakan terhadap Baradae. Dan dari keterangan kepolisian, 2 dari 3 pasal yang disangkakan adalah pasal 55 dan 56 KUHP.
Adapun pasal tersebut berkaitan tersangka yang dipidana karena diduga memberikan bantuan tindak kejahatan ini. Menurut Andi, penyidikan kasus tersebut tidak akan berhenti sampai penetapan Baradae sebagai tersangka. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, jadi tetap berkembang. Dan sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lain yang akan dilakukan pemeriksaan di beberapa hari ini ke depan, ujarnya. Dan sementara itu, kini kuasa hukum Brigadir J. Johnson Panjaitan menyatakan bahwa Baradae diduga tidak mungkin melakukan pembunuhan sendiri terhadap Brigadir J. Dan artinya terjawab sudah bahwa tak ada pelecehan dan pengancaman yang ada pembunuhan dan tidak sendiri, kata Johnson. Lebih lanjutnya Johnson menuturkan bahwa pasal yang diterapkan kepada Baradae ini menandakan adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus kematian Brigadir J. Ya kita tunggu saja perkembangan apakah ada tersangka yang lain karena ada pasal 55,56 KUHP, pungkasnya. Dan telah diberitakan sebelumnya, tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Adapun tersangka yang ditetapkan oleh tim sus Kapolri tidak lain adalah itu Baradae yang diduga sebagai pelaku penembakan Brigadir J. Dia telah ditetapkan tersangka seusai penyidik melakukan gelar perkara. Dan dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara. Dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae ini sebagai tersangka, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Andi juga telah menuturkan bahwa penetapan tersangka itu juga setelah penyidik memeriksa sedikitnya 42 orang sebagai saksi. Andi menyatakan, pihaknya belum bisa memeriksa istri Verdi Sambo yang berinisial PC. Dia tak mendetailkan alasannya, sampai dengan saat ini untuk Ibu PC belum bisa dilakukan pemeriksaan, terang dia.